Mas Fitra juga mungkin bisa mengupdate seperti apa sih kebijakan pemerintah terkini begitu ya dalam menghadapi dinamika perekonomian dalam negeri maupun global. Ya, Mas Pras, kalau kita melihat korelasinya dengan apa yang pemerintah lakukan sejak awal tahun, Ya, kami sudah mengeluarkan Impres 1 2025, yang mana ini sebenarnya adalah kaidah money follow function ya. Ada oke. uangnya dan ada fungsinya. Sehingga anggaran-anggaran yang dinilai atau kami menilai itu tidak prioritas atau tidak memiliki dampak pengganda ekonomi yang kuat, itu akan segera dialokasikan ke tempat yang lain. Nah, eh, kalau kita melihat ya, Mas Pras, di awal tahun sempat ada pemberitahuan bersama-sama antara Presiden dan juga Ibu Sri Mulyani. Ada anggaran ATK 44 triliun rupiah. Ini kan suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang sangat prioritas ya. Kenapa kita butuh anggaran ATK sebanyak itu? Nah, oleh karenanya ketika itu dialokasikan ke tempat yang lain, itu menjadi lebih produktif. Sebagai contoh ya, sebagai bagian dari efisiensi tersebut, Impres 1 tersebut, adalah pemerintah memiliki cadangan yang cukup ya untuk kemudian memulai lagi stimulus jelang akhir kuartal 2. Sebagaimana yang juga sebelumnya sudah diumumkan pemerintah, ada paket stimulus di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga 24,4 triliun yang dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama untuk bansos ya 11,93 triliun rupiah, dan kemudian kita memiliki bantuan subsidi upah 10,72 triliun rupiah, dan juga ada diskon transportasi yang mana ini juga secara empiris memiliki kaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang juga bisa memicu peluang-peluang ekonomi. Dan di sisi yang lain juga dalam konteks bantuan subsidi upah dan bansos itu ada efek disposable income, sehingga kemudian perekonomian terutama di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga atau semester kedua itu berada dalam path-nya. Dan pemerintah melakukan mitigasi-mitigasi akibat adanya tensi-tensi global. Nah, 24,4 triliun rupiah ini adalah sebagai efek mitigasi atau upaya pemerintah untuk kemudian menjaga perekonomian dalam relnya karena ada tensi tarif Trump. Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya sebagai bagian dari Impres 1 2025 itu ada anggaran-anggaran lain yang juga kemudian dialokasikan sebagai upaya counter siklus atau shock absorber terhadap risiko-risiko ke depan. Baik. Tetapi yang juga Ya. kami sadari bahwa potensi penerimaan akibat dari beberapa hal itu memang relatif terbatas. Salah Oke. satunya juga kembali lagi ke global tension, itu juga bisa menurunkan global demand, sehingga potensi pajak nih dari sektor komoditas atau ekspor unggulan itu menjadi relatif terbatas. Belum lagi kalau kita mensimulasikan efek tarif Trump secara global dan juga kemudian efeknya terhadap Indonesia, itu juga bisa memukul ya pasar ekspor kita. Sehingga pada akhirnya ini terrefleksi pada potensi turunnya penerimaan negara. Kalau kita lihat Ya. dari APBN yang tahun 2025 yang dibuat tahun 2024 kemarin, itu penerimaan kan 3.000 triliun ya Mas Praset. Nah sekarang Oke. tinggal 2.850 atau Ya. 2.860 triliun. Nah ini karena memang ada potensi shortfall tersebut akibat dari Hmm. global tension. Dan Baik, baik. juga dari PNBP, Mas Pras, kita juga perlu melihat bagaimana peralihan ya fungsi sebagai kuasi fiskal BUMN selama ini itu kan dividennya itu dititipkan lewat pemerintah, dan pemerintah kemudian juga menggunakan bagian itu untuk kemudian melakukan program-program prioritas pembangunan. Nah sekarang itu Oke. sudah diserahkan kepada Garantara, sehingga kalau kita lihat dari PNBP itu juga turun. Baik, Nah, baik. jadi kurang lebih Ya. begitu Mas Pras, kenapa juga kita melihat prognosis dari tahun ini itu ada potensi peningkatan defisit, meskipun kalau kita bandingkan juga dengan tahun lalu, Ya. ketika di laporan semester pertama tahun lalu kalau Mas Pras ingat itu potensi defisit itu meningkat dari 2,2 sampai 2,7%, tapi secara realisasi justru kembali lagi ke 2,3%. Tidak Hmm. menutup kemungkinan juga bahwa semester ini, semester 2, kalau tensi geopolitik itu menurun, maka potensi defisit juga ada potensi menurun juga gitu Mas Pras. Baik, itu Ya Mas Pras, jadi kalau kita melihat pertama memang potensi defisitnya sebagaimana yang saya sampaikan di sesi awal tadi Hmm. adalah dari potensi shortfall dari revenue. Nah, Yes. salah satunya juga karena global tension.
Di sisi yang lain ada aktivitas PNBP yang juga berkurang ya karena memang adanya dividen yang diserahkan sekarang untuk Danantara. Cuma Oke. di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa sekarang pemerintah tidak sendirian ya dan sekarang pencatatan APBN menjadi lebih tertib. Sebelumnya kan PMN dan seterusnya ini kan menjadi bagian dari proses kuasi fiskal ya yang terus menemani tabiat dari APBN meskipun secara penganggaran ini sebenarnya tidak pas ya. Sekarang ketika itu dividen yang diberikan kepada Danantara dan Danantara sekarang bisa menemani pemerintah dalam hal pembangunan sektor-sektor yang juga misalnya terkait dengan infrastruktur atau terkait dengan hilirisasi dan seterusnya tanpa campur tangan dari APBN. Dan kemudian BUMN-BUMN tidak perlu lagi harus ada PMN dari pemerintah. Dan dari sisi ini menjadi lebih tertib ya pencatatannya, Mas Pras ya dalam konteks itu. Oke. Nah, di sisi yang lain, kalau kita lihat dari sisi belanjanya, pemerintah sudah menjadi lebih rasional ya. Kita sudah melihat bahwa kalau misalnya belanjanya masih 3.621 triliun, itu defisitnya yang bisa menyentuh 2,9%. Makanya diturunkan belanjanya 3.527 triliun dengan juga membagi peran ya. Salah satunya juga peran untuk proses pembangunan itu juga dilakukan oleh Danantara. Nah, di sisi yang lain dalam konteks pembiayaan, risiko financingnya itu menjadi lebih tertata dalam konteks bond issuance dalam hal ini bahkan itu bisa turun karena ada opsi lain untuk menggunakan SAL ya saldo anggaran Oke. lebih 85 triliun. Nah, kalau kita lihat loncatannya Mas Prasya, defisit yang meningkat ya dari sebelumnya 621 triliun menjadi 662 triliun, itu kan more or less 45-46 triliun loncatannya. Tetapi ditambal dengan SAL yang 85 triliun, artinya apa? Ada bagian pembiayaan itu yang tidak perlu menerbitkan obligasi baru, bahkan ada bagian atau rencana penerbitan obligasi yang juga diberikan ya satu buffer ya dari SAL Ya. itu untuk kemudian menurunkan potensi bond issuance. Sehingga pada akhirnya apa Mas Pras? Kalau kita lihat di bond yield itu trajektorinya bisa antara 6,6 sampai 6,7, artinya menjadi lebih murah untuk melakukan pembiayaan. Nah, dengan Baik. demikian, maka proses kemudian spending dan juga proses untuk membiayai spending tersebut itu tertata dalam satu ekosistem yang lebih moderat gitu ya, Mas Bas. Penopang juga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingatkan revisinya menjadi maksimal 5% begitu ya, Mas Fitra? Ya, jadi pemerintah menyadari bahwa ada potensi penurunan belanja ini juga pastinya akan ada potensi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ya, oleh Oke. karenanya kalau kita melihat asumsi makro di tahun ini yang seharusnya 5,2% itu menjadi 4,7 sampai 5%. Ya. Ini searah dengan memang proyeksi lembaga-lembaga internasional. Dan kita menjadi pemerintah dalam hal ini mengeluarkan rasionalisasi ya dari Oke. sisi dari sisi anggaran yang mungkin tidak lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya dengan refleksi di angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi tetap saja ya sebagai usaha ya, itu juga pemerintah dalam hal ini terus untuk kemudian melakukan cara upaya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu setidak-tidaknya sama dengan asumsi makro yang original yaitu 5,2%. Meskipun sebenarnya tantangannya satu hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Yang tidak bisa kita kontrol itu adalah ya iklim global yang belum menentu. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan juga Mas Eko, bahwa kalau kita melihat misalnya dari prognosis defisit, itu bisa saja nanti bukan 2,78%, bisa saja balik lagi ke 2,53% realisasinya di akhir tahun. Sebagaimana Oke. presidennya pernah terjadi di tahun lalu. Dan juga sebenarnya ini juga terjadi di beberapa tahun terakhir ya. Ya. Jadi ada target defisit, tapi defisitnya selalu di bawah. Nah, tahun lalu juga lapsem di pertengahan semester dari semester 1 ya tahun Ya. lalu itu juga meningkatkan potensi defisit dari 2,2 ke 2,7% karena sebagaimana yang kita ingat di tahun lalu ada peristiwa geopolitik juga Iran dan juga Israel ya sama persis dengan apa yang kita alami di tahun ini tapi dengan tambahan tarif Trump. Nah, tapi pada akhirnya kita melihat tensi terhadap rupiah
turun, tensi geopolitik turun, tensi terhadap sektor-sektor ekonomi juga turun. Jelang semester 2 ya, dan kemudian sampai akhir tahun ada potensi naik lagi, tapi all in all semester 2 itu tidak lebih tertekan dibanding semester 1. Nah, Ya. itu juga yang bisa kita lihat di tahun ini untuk memulai semester 2 karena kalau kita lihat dari tensi geopolitik sepertinya juga akan halt ya, tidak ada eskalasi yang lebih tinggi daripada Iran versus Israel. Di sisi yang lain, Ya. tarif halt Trump juga sudah melihat adanya titik terang ya di mana-mana ya, baik itu dengan China, Vietnam dan seterusnya. Indonesia juga dalam konteks yang juga dalam titik negosiasi dan tidak menutup kemungkinan Trump juga akan memperpanjang ya proses haltnya ini untuk beberapa negara yang memang belum selesai negosiasinya, sebagaimana presidennya juga pernah terjadi di awal tahun Ya. ketika dia juga menerapkan ke China, Meksiko dan juga Kanada. Nah, oleh karenanya kita melihat ini sebagai bagian dari sisi profesionalitas pemerintah untuk kemudian melihat ya faktor-faktor risiko yang ada dan menginterpretasikannya dalam bentuk anggaran dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan Oke. tetapi usaha pemerintah akan tetap lebih sangat ditekankan gitu ya kepada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Mas. Oke, oke. Nah, Mas Iko lantas bagaimana